Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks barengan sama saya Taufik Effendi. Kali ini kita lagi ada di Bandung. Kita mau explore satu rumah, namanya adalah Pager Sari. Ini merupakan karya dari DAF berkolaborasi dengan sang pemilik rumah. Jadi nanti begitu masuk ke dalam, kita akan lihat banyak personal touch dari si pemilik rumah ini gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang rumah ini. Kita lihat dari depan gitu ya. Jadi untuk fasadnya ini simpel aja dengan pemilihan warnanya krem gitu ya. Dan ini kalau dari luar mungkin kelihatannya kayak bangunan satu lantai, tapi sebenarnya karena kontur tanah, jadi ini tuh sebenarnya 2 lantai ke bawah teman-teman ya. Untuk temboknya ini memakai batu alam ya, ini batu paras kerobokan. Ini kita bisa lihat di banyak proyek lainnya juga pakai batu ini. Bentuknya tidak beraturan, memang warnanya juga tidak beraturan, tapi ini memang sesuai request ownernya karena memang ownernya tuh percaya bahwa ketidaksempurnaan justru menjadi sebuah kesempurnaan gitu ya. Terus di sini untuk temboknya juga dia pakai kamprot dengan warna krem. Terus untuk area carportnya kita bisa lihat di sini ya, ini bisa muat sampai 2 mobil sebenarnya lebar untuk area carportnya. Dan yang menarik juga dari area depan rumah ini adalah sekarang kita ke pagar. Coba deh teman-teman lihat ya. Ini sekilas mungkin kalau teman-teman lihat di video, ini besi nih gitu ya. Tapi ini kalau diketok-ketok, ini tuh plastik sebenarnya. Ini adalah material plastik, namanya adalah FRP, dan ini owner tuh impor langsung dari China. Dan gak cuma pagar ini aja, tapi nanti begitu kita masuk ke dalam, kita bisa lihat banyak deh material-material yang owner tuh impor dari luar negeri gitu ya, mengkolaborasikan dengan material-material yang didapat dari dalam negeri. Jadi ini sangat kolaboratif lah rumahnya gitu ya. Tapi memang untuk rangkanya sendiri nih besi sih. Ininya aja nih yang kotak-kotaknya ini nih yang dari plastik. Yuk lanjut. Di sini kita bisa lihat ya untuk flooringnya ini menggunakan beton yang dipoles, dan nanti masuk ke dalam teman-teman bisa lihat gak cuma di depan sini aja, tapi penggunaan beton yang dipoles ini tuh bahkan sampai ke area dalam rumah dengan ukuran yang berbeda-beda lah. Itu tadi dengan prinsip ketidaksempurnaan itu yang memang dipilih sama owner. Lanjut kita ke sini. Di sebelah sini ada storage ya. Di sini kita nggak bisa buka, tapi di dalam sini tuh sepatu, barang-barang pribadi owner lah gitu ya. Ini bisa ditaruh di sini. Dan yang langsung memikat mata, langsung bikin wow adalah main entrance-nya. Sebuah pintu dengan gaya neo classical ya. Dan ini menurut saya masuk banget sama tema rumah ini tuh kan semi bunkered house. Ini ngeliat pintu ini sekilas kayak masuk ke bunker nggak sih? Yuk kita masuk ya. Oh iya, ini pintunya impor juga. Ini dari China juga. Owner tuh nyari langsung sampai akhirnya ketemu pintu ini dan dipasang gitu ya. Yuk masuk. Oke, sekarang kita udah di area dalam rumahnya, dan begitu masuk teman-teman, mata tuh akan langsung tertuju ke ini nih. Ada sebuah focal point di rumah ini berwarna merah, yaitu tangganya dari besi dengan railingnya juga. Di sini kita bisa lihat kanan kiri semuanya berwarna merah. Jadi benar-benar langsung jeder gitu ya, langsung kasih tone warna yang kuat begitu masuk ke rumah ini gitu. Dan kita bisa lihat juga di sekelilingnya ini temboknya ini menggunakan birchwood ya. Jadi ini kalau teman-teman perhatiin, ini dia motifnya tuh nggak beraturan. Jadi tiap panelnya ini tuh dia motifnya beda-beda gitu ya. Dan ini memang itu tadi memang disengaja sama owner karena ketidaksempurnaannya itu gitu ya. Jadi ini material birchwood ini dipakai di banyak sisi rumah ini, nanti kita akan lihat gitu ya. Salah satunya di sini di main entrance, untuk di dindingnya dan juga di atas ini nih ya. Di atasnya juga pakai birchwood juga. Dan kalau misalnya lihat ke bawah teman-teman, tadi saya sempat bilang kan di awal kalau beton poles tuh bakal banyak dipakai lah di rumah ini. Nah, termasuk di main entrance ini nih. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ini menggunakan beton poles juga dan langsung memberikan nuansa dingin gitu ya. Setelah tadi kan di luar kan panas, very Mediterranean lah dari luar gitu ya. Begitu masuk langsung adem dengan penggunaan flooring beton ini. Tapi begitu lihat ke atas ditambah warm dengan si penggunaan birchwood ini. Jadi benar-benar kombinasi yang sempurna lah menurut saya gitu. Terus kita bisa lihat juga di main entrance ini ada bukaan besar sekali, bukaan cahaya ya. Yang ini tuh langsung menghadap ke taman di bagian dalam. Makanya tadi di depan nggak ada taman kan, karena tamannya tuh ada di dalam guys gitu. Jadi ini baru main entrance loh ya, udah sekeren ini. Gimana bagian-bagian lain dari rumah ini? Abis ini saya mau tunjukin master bedroomnya. Yuk. Kita ke master bedroom. Jadi dari main entrance langsung owner tuh bisa lurus ke master bedroom.
Dan kalau tadi pintu main entrance-nya impor dari China, untuk pintu master bedroom-nya ini local craftsmanship dari Bali ya. Ini dari Bali, jadi benar-benar kombinasi antara impor dan lokal gitu. Yuk kita masuk. Sekarang kita ada di area master bedroom ya. Jadi dari pintu masuk langsung lurus langsung menuju ke master bedroom, dan pertama akan disambut sama area wardrobe ini, walk-in closet dari pemilik. Dan yang menarik dari walk-in closet ini adalah ini memang sengaja nggak ditutup teman-teman. Jadi memang dibuka gitu ya. Biasanya kan walk-in closet kan ketutup gitu ya lemarinya. Ini enggak, memang sengaja dibuka karena satu yaitu tadi owner sangat menghargai practicality lah gitu, biar lebih gampang gitu untuk nyari baju, nyari barang, jadi nggak perlu ribet buka tutup lemari. Jadi memang sengaja dibuka kayak gini gitu. Terus kita lihat ke sebelah sini. Di sini ada area rias untuk pemilik ya. Ada meja rias dengan semuanya lah perlengkapan di sini untuk makeup gitu ya untuk pemilik. Dan di sebelahnya itu adalah kamar mandi yang ada di master bedroom. Oke, kita lihat kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandinya. Cakep ya, dengan nuansa hijau dari mosaic tilesnya ini. Ini juga impor dari China. Terus teman-teman bisa lihat, ini si birchwood juga masih kepake, mulai dari pintunya sampai dinding-dinding kamar mandi ini juga masih menggunakan material birchwood yang tadi kita lihat dari main entrance itu ya. Terus di sini lantainya kita bisa lihat juga menggunakan flooringnya itu adalah tegel Jawa ya. Sama di pintu masuk di walk-in closet juga pakai tegel Jawa ini. Dan ada jendela besar, ada bukaan. Jadi sirkulasi udara juga baik gitu ya. Jadi nggak lembab, kamar mandinya bisa dibuka, tapi tetap ada privacy karena ini kan kacanya bertekstur. Terus di bagian luarnya juga ditutup si pagar yang dengan material plastik FRP gitu tadi. Gitu. Jadi tetap aman lah, tetap private gitu ya area kamar mandinya ini. Tapi tetap sehat juga karena ada cahaya masuk, sirkulasi udara juga baik gitu. Lanjut. Di sini ada satu pintu lagi. Ini ada balkon kecil ya buat santai-santai dari owner. Baru kita menuju ke area tidurnya. Nah, coba guys lihat apa yang menurut kalian unik dari master bedroomnya ini. Yes, betul. Ada bathtub di tengah-tengah. Ini sebagai apa ya, bisa dibilang centerpiece-nya dari master bedroom inilah gitu. Biasanya kalau bathtub ada di kamar mandi, ini benar-benar ditaruh di master bedroom langsung with a view. Jadi pemilik bisa berendam bathtub gitu ya, nyantai-nyantai sambil menikmati ijo-ijo yang ada di luar itu tuh ya. Ini menarik banget, unik banget. Dan yang unik bukan cuman ini doang dari master bedroom ini menurut saya, tapi ya karena di ruangan ini teman-teman tuh bisa nemuin banyak sekali item-item yang memang dicari gitu sama owner lewat berbagai sumber gitu ya. Ada dari marketplace, dari luar negeri, dari dalam negeri, dan semuanya dikumpulin di sini, dikawinin dengan desain dari Dove. Kayak misalnya ini si bed frame-nya ini juga owner sempat cerita dapetnya di marketplace tuh gitu, hunting sendiri sampai akhirnya dapat gitu ya. Terus juga lemari, banyaklah item-item di ruangan ini yang memang di hunting sendiri sama pemilik gitu. Dan kita bisa lihat juga untuk jendelanya memang sengaja sama owner nggak dikasih tirai gitu ya, tapi tetap kacanya dibikin kaca film jadi gelap, jadi untuk mengurangi cahaya yang masuk, untuk privacy juga, tapi tetap ada bagian atasnya tuh bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Termasuk juga kaca atau jendela yang ada di samping nih. Yang ada di samping juga bisa dibuka ya. Jadi untuk aliran udara juga bagus lah, dari sebelah sini bisa, dari sebelah sini juga bisa ya. Dan teman-teman juga lihat ada lagi nih si birchwood-nya di dinding sini, di sini juga birchwood ya kan. Di situ juga pakai birchwood, dan flooringnya juga sama dengan yang di area walk-in closet dan kamar mandi tadi, masih pakai tegel Jawa juga, tapi dengan warna dan motif yang berbeda ya. Yang ini lebih polos gitu, dan emang menurut saya cakep banget sih. Kita udah explore master bedroomnya, udah di lantai pertama ini udah kita explore semua lah ya. Sekarang saya mau ajak teman-teman ke lantai bawah, lihat ada ruangan-ruangan apa lagi di sana. Oke guys, sekarang kita udah ada di lantai bawah. Ini sih tangga merah yang saya tadi sempat bilang di awal ya.
yang menjadi focal point dari ruangan gitu ya. Ini materialnya menggunakan plat besi, terus kopong. Nah, si kopongnya itu tuh diisi dengan poliuretan. Jadi makanya kalau teman-teman perhatiin ketika turun tuh dia nggak terlalu berisik gitu, jadi nggak terlalu kopong lah ya. Dan kita lanjut lihat ruangan-ruangan yang ada di sini. Tapi sebelumnya lagi-lagi lihatlah ke bawah. Ini adalah sama seperti yang tadi di atas, di luar juga adalah beton yang dipoles yang bisa ditemuin lah di berbagai sudut rumah ini gitu. Di sebelah sini kita akan langsung ketemu sama satu wall of fame, tapi mungkin bisa dibilang wall of family ya, karena di sini adalah barang-barang dari owner, dari ayah, ibu, anak, semuanya ada di sini gitu ya, berbagai macam. Semuanya dikumpulkan di sini. Ya satu dinding yang bisa dibilang bercerita lah tentang siapa sih yang tinggal di rumah ini gitu. Ketika lihat dinding ini kita bisa tahu dan bisa membayangkan mereka tuh siapa aja gitu. Dan pastinya seiring berjalannya waktu ini akan terus berkembang, akan terus berubah gitu ya. Dan ini menjadi sentralnya lah dari rumah ini juga gitu. Nah, di depan wall of family ini langsung disambut sama inner garden. Ini sebenarnya tadi dari depan bisa diintip dikit nih, tapi di sini lebih puas lah ya lihatnya karena dengan bukaan yang besar langsung menuju ke inner garden ini dengan ijo-ijo. Dan kalau teman-teman mikir, itu kok nggak dirapiin sih tanamannya? No, itu memang disengaja. Owner tadi udah sempat cerita bahwa ini memang dibiarkan sedikit tanamannya sedikit agak berantakan gitu karena memang ya itu intentionally, memang tujuannya seperti itu gitu untuk memberikan kesan ketidaksempurnaan itu tadi seperti yang bisa kita temuin di banyak tempat di rumah ini ya. Dan ini kita bisa lihat hijau-hijau dan pastinya ketika nanti matahari menyinari gitu ya, ini pantulannya akan dramatis banget nih, cantik banget pantulannya masuk ke area dalam rumah ini. Jadi cakep banget pokoknya. Nah, selanjutnya di sini adalah area santai, area nonton TV dari pemilik rumah gitu ya, dari owner. Dan ini saya coba duduk di sini teman-teman. Wow, it's really comfy, benar-benar nyaman banget. Dan oke, lihat ke depan bisa nonton TV, tapi begitu nengok ke samping masih bisa kelihatan tuh hijau-hijau dari si inner garden itu tadi ya kan. Terus masih adem juga dengan udara yang masuk gitu ya, masih bisa kerasa sampai di sini. Jadi ini bisa dibilang a perfect place lah untuk keluarga tuh nyantai-nyantai dan berkumpul nonton TV ya di sini tempatnya. Nah, di sebelah sini ada satu pintu. Itu apakah ini? Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ternyata di dalam sini adalah kamar mandi. Kalau tadi di master bedroom kita udah sempat lihat kamar mandinya nuansanya hijau ya teman-teman. Yang ini tuh lebih biru di sini dengan mosaic tiles warna biru ini di dindingnya. Ini juga impor dari China gitu ya. Terus flooringnya, lantainya juga warna biru dengan tegel Jawa juga warna biru. Jadi bener-bener blue banget di sini nuansanya. Terus ada glass block juga di atas tuh kalau teman-teman lihat untuk cahaya masuk. Nah, tapi pertanyaannya, itu cahaya masuk? Iya. Kalau sirkulasi udaranya gimana dong? Nah, sirkulasi udaranya di sini nih teman-teman. Jadi di sini ada another door, ada satu pintu lagi yang bisa dibuka. Nah, pintu ini tuh adalah untuk sirkulasi udaranya gitu ya. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, ini tuh jadi akses buat orang-orang yang tidur di dua kamar ini. Jadi kita ngintip sedikit ya, ini ada lorong di sini. Dan di sebelah sini tuh adalah kamar anak, dan di ujung sana adalah kamar tamu. Nah, mereka bisa mengakses kamar mandi lewat lorong ini, jadi nggak perlu lewat pintu depan. Tapi kayak gimana dalamnya kamarnya, nanti kita lihat lewat depan aja kali ya. Tapi saya mau tunjukin dikit juga tuh di ujung sana tuh teman-teman. Si FRP-nya masih kepake juga. Jadi di banyak sisi lah di rumah ini si plastik FRP itu kepake banget. Gitu. Oke, yuk kita lihat kamar-kamar yang ada di lantai bawah ini. Nah, sekarang saya mau ngajakin teman-teman untuk lihat kamar anak yang ada di lantai bawah ini ya. Ini dia kamar anaknya di sebelah sini. Yang tadi kita udah lihat akses belakangnya. Ini sekarang kita masuk dari pintu depannya nih, teman-teman. Nah, ini dia kamar anaknya. Nah, saya coba nyalain lampunya ya. Ini juga very personal. Owner sempat cerita kalau untuk kamar anak ini memang anaknya milih sendiri isian kamarnya tuh apa aja gitu ya. Jadi furniture semua memang dipilih sendiri oleh anak.
Jadi benar-benar kita bisa lihat personal touch owner tuh ada di mana-mana. Nah, terus kita bisa lihat juga ada chandelier ini di tengah ruangan yang benar-benar warna-warni, princess banget lah gitu ya. Ini kan sesuai jati dirinya sang anak banget lah ini gitu. Jadi centerpiece di ruangan ini. Terus ada ini juga, ada lemari rotan di sebelah sini ya. Dan tentunya itu tadi, ini adalah pintu menuju yang lorong tadi kita udah kesana itu, akses ke kamar mandi. Jadi bisa tuh keluar dari sini langsung masuk kamar mandi lewat situ. Jadi nggak perlu lewat pintu depan. Oke, selanjutnya kita akan ke area dapur. Yuk. Oke, selanjutnya saya mau tunjukin dining area yang ada di rumah ini. Ini tuh dining areanya outdoor teman-teman. Tuh, jadi overlooking ke si indoor garden tadi ya kan. Ini ada meja makan di sini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bisa duduk 8 orang. Terus yang menarik juga di sini si plastik FRP itu ada juga di sini ya. Tadi kita udah ketemu di pagar, ketemu di mana-mana lah di rumah ini, termasuk juga di dining area ini gitu ya untuk untuk privacy lah, untuk menghalangi pandangan keluar gitu. Tapi tetap ada sirkulasi udara pastinya kan, karena ini kan posisinya juga outdoor. Bayang nggak sih makan di sini nyantai-nyantai ngobrol-ngobrol sama teman-teman sambil menikmati $1 million view ini, mantap banget. Terus masuk ke dalam, di sini adalah kitchennya teman-teman. Nah ini dia dapurnya. Ini untuk tabletopnya menggunakan material recycled plastik. Ini iya, ini juga, tapi dengan warna dan motif yang berbeda gitu ya. Terus ini untuk backsplash-nya ini mosaic tile dari China juga. Terus perhatiin deh, si birchwood itu juga ada juga di dapur ini. Tuh lihat di sini benar-benar kita bisa nemuin birchwoodnya ini di berbagai sudut rumah ini gitu ya. Dan di islandnya ini nggak cuma untuk area masak aja, nggak cuma ada induction stove, tapi bisa duduk juga di sini. Tuh, jadi kalau mungkin owner mau quick meal gitu ya, makan cepet, atau mungkin sambil preparing juga di sini, masak motong-motong gitu ya, sambil duduk juga bisa di sini gitu. Jadi ada 2 kursi di sini ya. Dan dari area kitchen, saya mau ajak teman-teman lihat lagi ke sebelah sini. Kalau tadi udah ada indoor garden, di sini ada taman lagi ya. Ini ada taman lagi, ada ijo-ijo lagi di sini. Nah, itu yang di atas itu adalah service area yang tadi di depan itu ya, yang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat dari sinilah itu jemuran-jemuran di atas itu, dan di bawahnya langsung si taman ini gitu. Dan dari taman ini pastinya sirkulasi udara bagus banget lah ya, karena di sini ada udara masuk, dari taman sebelah situ juga ada udara masuk, jadi cross ventilationnya bagus lah rumah ini. Terus di sebelah sini adalah man cave-nya dari pemilik rumah gitu ya. Jadi ini ruang untuk quality time sama diri sendirilah di sini gitu. Karena kita bisa lihat di sini ada meja kerja yang bisa difungsikan untuk kerja lah pastinya sama owner. Terus di sini juga ada sofa, dan kalau kita lihat sekilas ini gayanya sebenarnya mid-century ya dari si sofanya ini. Terus di sebelah situ juga ada glass block-nya. Tapi sebenarnya dikombinasikan juga dengan gaya-gaya yang lain, dengan pemilihan furniture yang lain juga gitu. Jadi benar-benar rumah ini tuh kita bisa lihat kolaboratif banget lah, benar-benar perpaduan berbagai elemen gitu ya. Termasuk si birchwood itu ada lagi di sini. Tuh. Ada lagi di sini guys. Jadi benar-benar kita bisa temuin di berbagai penjuru rumah. Nah, selanjutnya saya mau ajakin ke satu area lagi yang ada di sini. Nah, ini tuh adalah cinema room-nya. Jadi di situ ada proyektornya itu nembak ke tembok itu. Jadi ruangan ini bisa jadi ruangan nonton film lah buat owner gitu ya. Cukup lega, cukup luas. Dan di atas sana kita bisa lihat ada beberapa artwork yang dipasang. Dan kalau teman-teman lihat yang di sisi sebelah sini juga, ini ada artwork karya anak dari pemilik nih. Jadi untuk menampilkan karya-karya dari anaknya gitu ya. Dan ini wow banget nggak sih? Saya begitu masuk langsung tertuju pada chandelier ini, lampu ini keren banget. Kayak, aduh apa tuh yang di Spider-Man ya? Kayak film yang di Spider-Man itu. Tapi ini keren banget. Nah, terus di sini juga ada satu bisa dibilang lounge chair di sini. Jadi emang ini benar-benar ruangan untuk relax, untuk nyantai lah dari pemilik. Oke, sudah semua ruangan kita explore di rumah ini. Jadi untuk selanjutnya
saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Diki dari DAF untuk ngulik lebih dalam lagi tentang rumah ini. Oke, tonton terus. Luas lahannya di 200 meter persegi, luas bangunannya di 280. Dia benar-benar random. Jadi dia beli lahannya itu udah lumayan lama, kemudian ya banyak story di belakang itu sampai akhirnya dia mengambil lahan seluas 200 meter ini. Ini dulunya itu dia bekas perkebunan gitu. Agak sedikit pesimis dengan bentuk lahannya, tanahnya nggak stabil gitu, labil, terus kemudian ini bekas perkebunan, terus kemudian dia letaknya di lereng gitu. Cuman dia kembalikan lagi kepada saya sebagai arsitek gitu, lu gimana ngolahnya, baru nanti kita ngasih feedback. Request owner yang di highlight adalah dia tetap pengen arsitektur tropis gitu, tapi dia tidak mau terlihat sebuah bangunan dengan penyikapan arsitektur tropis. Salah satunya ada di penebalan dinding gitu, lebih jauh, lebih keluar dibanding si bukaannya sendiri gitu. Itu sebetulnya translate dari tritisan yang dimana arsitektur tropis yang standar kan seperti itu, dimana ada overhang atau tritisan atap yang lebih panjang, fungsinya kan untuk mengatur shading yang masuk ke dalam ruangan gitu. Nah itu yang kita ambil itu adalah si overhangnya itu gitu, dimana overhang itu tidak melulu tentang atap yang menjulur keluar, bisa aja kita badan bangunan yang menjulur keluar gitu. Itu sebetulnya standar brick wall 15 cm, cuman secara struktural kita geser keluar. Kita udah punya sistem yang canggih, desain yang oke. Kita dipertemukan dengan local labor. Ini mungkin harus di highlight ya. Jadi tukang-tukang lokal itu harus kita acknowledge gitu lebih jauh mengenai cara membangun gitu. Walaupun ya practically mereka yang melakukan gitu. Cuman ya kita memberi pengetahuan lebih tentang bagaimana cara membangun di lahan yang berkontur ini. Local labor-nya kita involve juga, terus kemudian owner pun mostly dia banyak mengimport barang dari luar negeri, kolektif, terus kemudian ketika didatangkan ke sini dipertemukan dengan local labor yang benar-benar jauh gitu dari manual book yang ada itu sangat jauh gitu. Nah itu gimana cara kita mensinkronkannya sampai bisa diaplikasikan. Kesulitan tersendirinya sih di situ sebetulnya. Tapi biasanya gitu di kesempitan itu akan banyak lah ide-ide baru gitu. Jadi belum lagi misalnya kita menerima sebuah manual book tentang cara pasang material yang diimpor sendiri oleh klien, manual booknya pun kita nggak ngerti itu tulisannya apa gitu. Sedangkan kita harus ditanya tukang, Pak ini cara pasangnya gimana? Kita juga nggak tahu sebetulnya gitu. Tapi ya disitulah gitu asiknya gitu. Mungkin bisa timbul detail-detail baru, ide-ide baru yang lebih segar dan tidak menutup kemungkinan untuk lebih bisa mengcustomize apapun di Indonesia gitu. Jadi kita nggak usah takut lah. Untuk material alam kita yang ada di lokal gitu, material alam tuh untuk di bidang sipil itu tidak ada yang spesial gitu. Bahkan bisa dibilang ini low budget sih enggak ya, wise gitu, budget wise. Jadi kita nggak pakai material yang harus didatangkan dari mana gitu. Untuk beberapa supply material itu bahkan dari toko-toko di sekitar site ini gitu, di sekitar project. Dia udah banyak memiliki designer item yang bisa dibilang keren sih gitu, termasuk misalnya ada hanging lamp Tom Dixon, atau kemudian ada kita punya rack sistemnya si Diterams, Fitzo, terus kemudian dengan beberapa easy chair, lounge chair segala macam. Nah itu dia udah
terkurasi dengan sendirinya, tapi tidak mengabaikan arsiteknya gitu. Jadi dia tetap komunikasikan. Di sela-sela itu dia pun mengoleksi artis lokal, artwork lokal gitu. Itu yang bikin kami juga sebagai arsitek jadi lebih wide angle dalam berpikir gitu. Jadi tidak melulu artis luar negeri ataupun desainer luar negeri itu keren nggak gitu. Kita harus bisa mengangkat juga si artis lokal dan seniman-seniman lokalnya gitu, termasuk pengrajinnya juga gitu. Jadi mungkin hanya ada di rumah ini ketika Credenza mid-century ketemu dengan Jepara yang kita remake sedemikian rupa. Yang ini sebenarnya agak beda nih. Yang ini dia tiba-tiba gitu di tengah-tengah masa konstruksi, di proses finishing dia tiba-tiba ngasih lihat ke saya, "Om, aku mau beli ini." "Apa nih?" "Ini pintu anti bom." Gitu. Jadi dia import gitu. Dia itu nggak ada di lokal. "Ini aku punya ini, aku mau beli ini, aku mau pasang ini." Ya udah gitu ya. Ya saya mencoba mengakomodir itu dengan segenap upaya. Ya alhamdulillah kepasang juga itu. Itu beneran pintu anti bom dengan locking sistemnya yang ada di 7 titik. Gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti worst conditionnya ada bom, pintu itu akan bertahan. Yang mungkin kalah mungkin si struktur bangunannya mungkin gitu. Cuman ya itulah gitu. Ini seru banget sih. Kalau menurut saya ini salah satu proyek saya yang paling seru, banyak wawasan saya yang kebuka gitu. Untuk teknik pemasangannya sama kayak pintu-pintu biasa di kita atau ada? Berbeda sekali, dan alhamdulillah dengan adanya kejadian itu jadi local labor tadi jadi dia bisa memakai fasilitas Google Translate. Iya, betul. Untuk manual booknya? Iya, untuk manual booknya. Itu asik sih, Mas. Itu yang lumayan agak bikin deg-degan itu ketika kita bikin retaining wall di atas tadi. Itu tuh bertepatan dengan musim hujan. Mungkin debit airnya terus kemudian si run off air hujannya itu nggak terserap karena di atas kita itu udah ada beberapa rumah gitu. Jadi debit airnya itu menekan ke proses konstruksi pas bikin retaining wall. Konstruksi itu total di 9 bulan. Desain development, desain sendiri itu 3 bulan. Dan itu terus berjalan selama masa konstruksi. Jadi tidak 3 bulan desain kemudian 9 bulan konstruksi, enggak gitu. Jadi ini kita 3 bulan plus-plusnya itu banyak banget gitu. Jadi paralel. Betul, paralel. Ini di tahun 2023 di 8 juta per meter kurang lebih ya. Instagram kita di daaf.co.id.